Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan kewajiban atas setiap hamba untuk kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna tagut ini. Jadi tagut ini istilah yang banyak ditakuti oleh orang-orang. Padahal ini tagut ini bahasa Arab. Ya, tagut ini bahasa Arab. Dari togo, ya togo ya. Ya, melampaui batas. Ya, ada batasannya dilampaui. Itu sebenarnya. Oleh karena itu, beliau bawakan ini ucapan Ibnu Qayyim. Ya, bagus sekali ya. Perhatikan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, makna dari tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Itu apa yang hamba itu melewati batasannya. Karena ingat kita hamba ini ada batas-batasnya. Ya, kapan kita lewati? Nah, situ dikatakan at-tagut. Baik itu berupa ma'bud yang disembah, atau matbu' yang diikuti, atau muta' yang ditaati. Baik. Bisa dipahami? Kalau kita terjemahkan bebas seperti yang kita sudah ingatkan kemarin, at-tagut ini seperti yang di ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Tagut secara terjemahan ini kita bilang apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Cuman Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan, ingatkan di sini bahwasanya ini untuk selain orang-orang soleh. Ketika dia disembah selain Allah, ya, dan bukan orang soleh, maka lafaz tagut ini cocok untuk dirinya. Maka keluar darinya orang-orang soleh, seperti contoh misalnya ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apakah kita katakan Nabi Isa tagut? Tidak. Malaikat, ada yang menyembah malaikat. Apakah dikatakan malaikat tagut? Tidak juga. Ada orang-orang soleh disembah selain Allah. Dikatakan tagut? Tidak. Bisa dipahami? Jadi kalau kita terjemahkan bebas, yaitu seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini beliau lebih detail apa yang hamba itu melewati batasannya, baik berupa yang disembah, yang diikuti, atau yang ditaati. Baik. Bisa dipahami? Jadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal asnamul lati tu'badu min dunillah tawagid. Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam lafaz tagut. Begitu pula ulama ussu'i allati yad'una ila ad-dhalali wal kufri. Ulama-ulama yang jelek yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Karena dia sudah melampaui batasannya. Ini juga masuk dalam lafaz tagut. Sekali lagi ini bahasa Arab, ya. Artinya apa? Melampaui batasannya. Nah, seakan-akan tagut itu hanya berhubungan dengan apa? Sembahan-sembahan. Tidak. Ini umum. Masuk ma'bud, matbu' atau muta'. Masuk juga muta'. Begitu pula ulama-ulama yang menyuruh kepada menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini masuk juga lafaz tagut karena dia melampaui batasannya. Itu masalah halal haram bukan urusan dia. Bukan hak dia, itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Masalah penghalalan, pengharaman. Kapan dia rubah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka dia sudah melampaui batasannya. Bisa dipahami? Begitu pula dari sisi muta' yang ditaati. Ya, yang ditaati. Ya, batasannya pada perkara-perkara yang
bukan perkara dosa dan maksiat. Kapan dia suruh ya pada orang lain untuk mentaati dirinya pada perkara-perkara dosa dan maksiat, berarti sudah melampaui batasannya, melampaui batasannya. Baik. Jadi di sini disebutkan bahwasanya haddul alim fa inna haddal alimi ayyakuna muttabi'an lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Batasan seorang alim ketika kita mau ikuti seorang alim, kita mau taib mengikuti mereka, ini batasannya alim tersebut orang yang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Karena para ulama adalah hakikatnya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini ulama yang baik. Dari ulama su' yang tadi apa? Ulama yang menyuruh kepada kesesatan, kekufuran, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Baik. Jadi ini makna tagut, apa yang seorang hamba melewati batasannya, baik berupa yang disembah, yang diikuti atau ditaati. Baik. Yang sering kita dengar pembahasan tentang ma'bud. Karena ingat tidak ada satupun hamba yang boleh diibadahi. Baik. Tidak ada satupun hamba yang boleh untuk diibadahi. Kapan dia disembah, diibadahi selain Allah, maka dia tagut. Kecuali apa tadi? Orang-orang soleh, para nabi, rasul, ya. Orang-orang soleh, para malaikat, ketika mereka disembah selain Allah, tidak boleh kita katakan dia tagut. Perhatikan. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, panjang penjelasan beliau ini. Wat tawagitu katsirun. Dicetakan lain katsirah. Tagut-tagut itu banyak. Jumlah banyak. Wa ru'usum khamsatun, dan pemimpinnya ada 5. Yang pertama iblisu la'anahullah. Yang pertama iblis. Ya, karena dia sudah melampaui batasannya sebagai seorang hamba, disuruh sujud tidak mau sujud. Ya. Paham? Baik. Dan dia di sini iblis la'natullah alaih adalah dari kalangan jin. Ya. Dahulu dia bersama jajaran para malaikat di surga, ya, beramal dengan amalan mereka juga. Tapi ketika disuruh sujud, dia tidak mau, dia enggan. Ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan tidak mau, dia bersombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Baik. Ini yang pertama, iblis la'anahullah. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Wawunya sini waw haliyah. Disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Kalau dia disembah tapi dia tidak ridha, seperti orang-orang soleh, para malaikat, ya, nabi yang disembah, ini tidak akan mungkin ridha. Ya, tidak mungkin ridha. Baik. Di sini catatannya waman ubida wa huwa radin. Dia ridha akan hal tersebut. Dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, sawa'an ubida fi hayatih. Ini sama saja. Dia disembah ketika dia masih hidup. Ya, orang ini disembah ketika dia masih hidup dan dia ridha terhadap hal tersebut. Ya, dia tidak ingkar, ya jangan kau sujud ke saya, ya. Jangan kau, paham ini, jangan kau berdoa meminta kepada saya, paham ini. Dia ridha, dia biarkan. Baik. Ini sama saja dia diibadahi, disembah ketika dia masih hidup, au ba'da mamatihi. Atau setelah dia meninggal, dengan catatan idza mata wa huwa radin bidzalik. Ketika dia mati dalam keadaan ridha, ya, akan hal tersebut. Waktu masih hidup belum disembah. Tapi dia sudah, ya, ajarkan, kalau saya meninggal, datang ke kuburan, minta sama saya, seterusnya. Ini berarti dia ridha akan hal tersebut.
Tapi walaupun semasa hidupnya belum disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini panjang syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsih. Orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini lebih mengerikan. Kalau tadi dia diibadahi saja, tapi dia ridha. Ini bukan sekadar ridha, tapi nak ajak orang. Dia ajak orang untuk beribadah, menyembah dirinya. Naudzubillah. Bisa dipahami ini? Walaupun kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah wa illam ya'buduhu, walaupun orang tidak mau menyembah dirinya. Kapan dia sudah sampai mengajak manusia datang ke saya, kau minta berdoa sama saya. Bahkan setelah saya meninggal juga datang saja ke kuburanku, minta berdoa. Paham ini? Walaupun orang tidak ikuti dakwahnya, tetap jadi katakan togut. Ini ruusnya, ini pemimpinnya. Begitu pula, kemudian yang ketiga, yang keempat, wa man idda'a syai'an minal ghaibi. Orang yang idda'a, mengklaim, mengaku, mengetahui syai'an minal ghaib. Mengetahui sesuatu dari perkara gaib. Kalau diceritakan lain disebutkan min ilmil ghaibi. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dia mengaku mengetahui perkara gaib. Perkara gaib. Baik. Dan ini perkara gaib ada dua. Ada gaib nisbi, ada gaib hakiki. Baik. Ustaz, bagaimana itu gaib nisbi? Gaib nisbi itu bagi sebagian orang itu perkara gaib, sebagian yang lainnya tidak. Contoh saya di sini. Saya duduk di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di balik hijab. Iya, hijab toh. Siapa yang duduk, siapa yang dengar, kami ini apa yang dia bikin. Saya tidak tahu. Ya, ini gaib bagi saya, tapi orang yang di sebelah balik hijab tahu. Ya, bisa dipahami. Atau apa yang terjadi di lantai bawah, di parkiran. Kita lantai 2 di masjid. Apa yang terjadi di parkiran, ya ada yang ambil helm, apa yang semua. Kita tidak tahu. Gaib bagi saya, bagi kita semua yang di sini, tapi orang di bawah lihat. Ini nisbi, bukan ini yang dibahas. Tapi gaib yang dimaksud adalah gaib hakiki. Yang apa definisinya? Gaib yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain bisa tahu kalau dikasih tahu seperti para nabi dan rasul. Tahu dia begini para nabi dan rasul. Kenapa? Allah yang kasih tahu. Asalnya tidak tahu, tapi Allah yang kasih tahu. Bisa dipahami? Ini yang kita bahas. Orang yang mengaku tahu perkara gaib. Gaib hakiki. Kalau nisbi, ya, orang samping tahu, orang di bawah juga tahu. Paham ini? Oleh karena itu kadang jin, saya tahu yang curi ya. Pas mencuri jinnya ada di situ, dia lihat. Ya, kasih tahu dukunnya, kasih tahu itu bilang ya si ambil motornya. Nah, ini gaib nisbi, ditahu. Kelihatan tuh. Ya, kelihatan sama sekutunya dari jin. Adapun gaib hakiki tidak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La yakunu ma'luman li ahadin illallahu wahdah. Baik. Paham ini? Dan ini kadang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada hamba-hambanya dari para rasul. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak nampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Ahadan nakira dalam susunan penafian. Siapapun tidak ada yang Allah kasih tahu. Illa kecuali manir tada mir rasulin. Kecuali siapa yang Allah ridhai dari para rasul. Ya. Jadi tidak mutlak, tidak ada yang tahu perkara gaib sama sekali. Gaib hakiki, tidak. Diperkecualikan orang yang Allah ridhai dari para rasul. Paham ini? Paham ya? Bisa dipahami? Jadi para rasul, nabi dan rasul tahu perkara gaib hakiki karena Allah yang kasih tahu. Ya, seandainya Allah tidak beritahu juga tidak tahu. Ini dia mengaku tahu perkara gaib.
Maka kata Syekh, ini orang-orang yang seperti ini, paham ini, ketika dia mengaku mengetahui perkara gaib, faqad kadzdzaballaha wa rasulahu fi hadzal khabar. Dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya pada khabar ini. Boleh sebutkan ayat. Boleh sebutkan ayat tentang perkara tersebut. Dan ini bisa dibantah dari sisi akal juga. Ketika mereka mengetahui perkara gaib, apakah kamu lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Rasulullah saja tidak mengetahui perkara gaib. Apakah kamu lebih mulia? Kalau dia bilang lebih mulia, berarti dia sudah kafir. Tapi kalau dia bilang tidak, Rasulullah lebih mulia. Maka kita katakan, fanaqulu limadza yuhjabu anhu al-ghaibu wa antum ta'lamun. Kalau memang Nabi yang lebih mulia, kalian di bawahnya. Paham? Mengapa Nabi terhalangi dari perkara gaib tersebut, sedangkan kalian tahu? Ya, padahal Nabi lebih mulia daripada kalian. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bisa dipahami? Nanti insya Allah kita lanjut. Ini masih yang keempat ya. Orang yang mengakui perkara gaib. Syai'an min ilmil gaib. Karena perkara gaib itu banyak. Ya, di antara yang sering kita singgung adalah apa? Tentang hari kiamat. Sudah 2 kali ya. Saya seumur hidup sudah 2 kali. Ya, hari kiamat katanya 1999 dan 2012. Tidak tahu nanti kapan lagi dia bilang kiamat. Paham ini? Dan ini jangan main-main ya. Ini kekufuran, kekafiran. Ya, kapan kita ngaku tahu atau berpikir ada yang tahu selain Allah, maka ini kekafiran. Bisa dipahami? Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.